Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, para hadirin yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat sederhana ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat teriring salam semoga tetap kita tersurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, dengan bersama-sama kita lafalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya Rahmat Azhari dengan NIM 0111821005 dari kelas KPJ semester 7 pada mata kuliah praktikum retorika dakwah akan membawakan ceramah saya yang berjudul Nuzulul Quran. Hadirin yang dirahmati Allah oleh Allah, seperti yang telah kita ketahui, di dalam bulan Ramadan ada yang diturunkan ya sebuah Al-Quran yang disebut dengan Nuzulul Quran, di mana Al-Quran pertama kali diturunkan di bumi melalui perantara Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan perbedaan antara yang hak dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah 185. Bulan yang dikenal sebagai Syahrul Huda atau bulan petunjuk karena wahyu yang pertama kali turun di muka bumi. Adapun Al-Quran tersebut hanya berisi dua hal, yakni petunjuk hidup bagi manusia dan juga tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang kedua yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apa makna dari ayat ini? Makna dari Al-Huda adalah dalil yang mengantar pada tujuan. Pendapat dari Ibnu Abbas dalam kalimat hudal lil muttaqin, yakni orang-orang yang takut pada hukuman dari Allah karena meninggalkan hidayah yang mereka ketahui dan mengharapkan rahmatnya dengan meyakini apa yang datang darinya. Dari Abu Hurairah disebut bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepadanya, apa sebenarnya itu takwa? Dan dia pun menjawab, apakah kamu pernah berjalan di jalan yang berduri? Lelaki itu menjawabnya, pernah. Abu Hurairah membalasnya, lalu apa yang kamu lakukan ketika itu? Lalu pria itu menjawab, jika aku melihat duri, aku akan berbelok, memanjangkan langkahku agar melewatinya, atau memendekkan langkahku agar tidak mengenai duri itu. Lalu Abu Hurairah berkata, maka demikianlah takwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Membaca Al-Quran satu huruf saja merupakan satu kebaikan bagi pembacanya. Kemudian kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana barang siapa membaca satu huruf dari kitab Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan setiap kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat yang serupa. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika saja pahala yang dikerjakan manusia dapat dimatematikkan, maka bayangkan berapa banyak angka yang didapatkan ketika membaca satu huruf. Sedangkan satu huruf saja sudah merupakan kebaikan yang dilipat gandakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, peristiwa nuzul Quran harus menjadi renungan hubungan kita sebagai manusia dengan Al-Quran yang merupakan pedoman hidup bagi kita semua di dunia. Jika kita masih memiliki perasaan bahwa pembaca Al-Quran adalah sebuah beban yang menyusahkan hidup kita, dan kita masih berat dalam mempelajari Al-Quran itu, artinya kita belum bisa memahami makna sesungguhnya dari Al-Quran. Dengan adanya malam nuzul Quran ini harus menjadi momentum kita semua sebagai umat Islam untuk mengubah cara berpikir kita mengenai Al-Quran, di mana Al-Quran adalah sebagai pedoman kita dalam menjalani hidup sebagai obat
terhadap hati kita. Dengan adanya malam nuzul Quran, ini harapan kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi dalam memahami Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, saya mengajak kita semua untuk mencintai Al-Quran. Maka karena itu, sempatkanlah untuk membaca Al-Quran setiap hari walaupun hanya beberapa lembar. Dengan kita membaca Al-Quran banyak sekali keuntungannya yang kita dapat. Pahala dari Allah, ketenangan, petunjuk, dan sebagainya. Untuk itu, bacalah Al-Quran agar kita benar-benar menjadi seorang hamba yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah isi pidato yang saya sampaikan. Apabila terdapat kebaikan itu semua dari Allah, dan apabila terdapat kesalahan itu dari saya sendiri. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada penonton saya mohon maaf. Masih memiliki perasaan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.